Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Halo Sobat Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Assalamualaikum untuk pemirsa Si Jamal PDKT di Blora semuanya ya. Kali ini ketemu dengan saya Kuara Adianti dari Puskesmas Kedung Tuban, di mana kita ketemu lagi di wadah berbincang bersama secara santai ya, tenang namun bermanfaat sekali ya. Pada kesempatan kali ini Si Jamal PDKT akan mengunggah ya, membicarakan topik tentang bagaimana bijak teknologi untuk menjaga kesehatan di era digital ini. Kali ini sudah hadir bersama saya Dr. Lydia Saraswati ya. Beliau ini adalah dokter di Puskesmas Kedung Tuban. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Wara. Ya. Halo juga dokter ya. Kami juga senang sekali di sini karena tentunya nanti kita bisa ngobrol, bisa dapat ilmu dan menambahkan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Blora gitu ya. Sebelum kita mulai dokter, kita salam germas dulu untuk pemirsa semua ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya dokter, kita ini akan membicarakan satu hal yang tentunya dekat sekali dengan masyarakat ya. Mau itu tua, muda, anak-anak ya, bahkan balita, ini tuh sudah pegang satu alat teknologi ini gitu, yaitu apa? HP ya. HP, gitu gadget ya. HP atau gadget. Dok, kalau ngomongin tentang era digital ini ya, dari tadi ya balita, kemudian anak-anak, dewasa, lansia pun ya, apalagi remaja ini dekat sekali dengan HP. Kalau dulu ya, itu ada bangun tidur terus apa dok? Mandi. Kalau sekarang kayaknya bangun tidur terus HP begitu ya. HP terus kita kalau misalnya nih para karyawannya makan siang itu kalau makan sendiri pasti sambil scroll minimal gitu ya TikTok ya. Apalagi kalau saya lihat juga dari ibu-ibu pengasuh anaknya yang mengasuh sehari-harinya mengasuh nih momong ini ya, itu juga pakai HP juga nih ya. Bukannya malah memperhatikan anak malah HP lagi ya. Tapi sebetulnya ya seberapa besar nih pengaruh teknologi tersebut, HP tersebut tuh terhadap kesehatan fisik kita dokter? Seperti apa? Seberapa berpengaruh ya Mbak ya. Jadi memang pengaruhnya teknologi terhadap kesehatan fisik kita sangat besar sekali ya. Kita ambil contoh ya. Sebenarnya dampaknya memang banyak. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif seperti misalnya ada tuh aplikasi-aplikasi yang mendatangkan aplikasi olahraga untuk kita berolahraga. Nah, ada juga aplikasi lain misalnya mengatur diet, terus menghitung kalori kebutuhan tubuh ya. Jadi itu bisa digunakan untuk orang-orang untuk lebih sehat lagi. Namun di sisi lain memang ada dampak negatifnya. Apabila digunakan secara berlebihan, kita terlalu lama menatap gadget atau layar HP, komputer dan laptop, terlalu lama menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan fisiknya. Salah satunya yang pertama ada permasalahan pada mata kita. Jadi kenapa ketika kita terlalu lama melihat gadget atau layar pada HP, komputer, itu kan mereka akan melancarkan cahaya biru ya, blue light. Nah, dari situ dia berefek untuk melelahkan pada mata. Bisa bikin tegang pada mata. Nah, akibatnya apa? Menyebabkan mata kita menjadi mata lelah. Selain itu apa? Berkurangnya ketajaman penglihatan atau rabun jauh kita kalau misal melihat objek yang jaraknya jauh jadi buram. Ada juga nama sindrom, yaitu sindroma mata komputer. Yaitu dia gejalanya mirip seperti rabun jauh ya, jadi dia matanya cepat lelah, buram, disertai dengan adanya nyeri kepala. Nah itu akibat kelamaan memegang HP atau komputer gitu. Berarti bisa dikatakan dampaknya ini tidak sehat untuk fisik ya? Oke, itu salah satu aja ya Mbak. Sebenarnya banyak banget, selain dari gangguan mata ada juga gangguan tidur. Ya semisal kita waktunya jam 10 tidur nih, tetapi 1 jam sebelumnya malah kita asik main HP. Nah, akhirnya jam tidur kita akan berubah
Jadi makin molor lagi, misal jam 12 baru tidur. Nah, akhirnya pada saat pagi hari kita nggak bugar karena tadi terlalu lama main HP sebelum tidur. Ada lagi juga ketika kita sibuk bermain HP, posisi duduk nih, terlalu lama duduk kan otomatis kita tidak melakukan aktivitas fisik tertentu ya. Nah, jadi kita kurang gerak juga, akhirnya apa? Lama-kelamaan bisa menyebabkan kelebihan berat badan karena tadi kurang aktivitas fisik. Dari situ akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, selain obesitas ada tensi tinggi, terus nyeri punggung ya, karena misal duduknya tidak sesuai dengan panduan ya, misalnya terlalu bungkuk atau sambil tiduran bahkan ya, kadang nyeri punggung. Sama yang nggak kalah bahayanya kalau misal kita sudah obesitas, punya hipertensi, sering duduk, kurang aktivitas, bisa menyebabkan serangan jantung. Oke. Berarti dampak secara fisik ini sebagian besar ini mempengaruhi kerja organ sehingga bisa dikatakan tidak sehat begitu ya, tidak sehat. Kemudian dokter, ini cukup seram sekali ya, tadi ada penyakit jantung gitu ya, tanpa disadari. Ini semua berarti tanpa disadari begitu ya, pelan-pelan gitu ya. Karena penyakit jantung seperti tadi, kemudian gangguan penglihatan pada mata ya, itu tidak terjadi serta-merta sekali dua kali pegang gadget atau HP ya, melainkan itu berpola ya. Jadi bisa merubah pola yang awalnya kita normal menjadi tidak normal seperti itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ya, berarti untuk kita bisa tetap aktif walaupun kita sibuk dengan gadget ya. Terkadang gadget ini tidak memungkiri ya, kalau misalnya sekarang kerjaan gadget, otomatis ya pelaporan itu ya Bitly ya, semua aplikasi web dan lain sebagainya. Jadi paparan sinar biru tadi juga terus menerus dan mau tidak mau gitu ya. Jadi bagaimana nih tips dari dokter kiranya bisa meminimalkan ya setidaknya resiko-resiko yang sudah dipaparkan tadi. Bagaimana dokter? Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya yang memang pekerjaannya mengharuskan kita menatap gadget terlalu lama ya, dalam waktu lama, saya akan menjelaskan ada tuh suatu aturan yang bisa digunakan untuk teman-teman sekalian, yaitu 20-20-20 rule atau 20-20-20 aturan ya. Jadi di sini kenapa bisa menggunakan itu, bisa kita gunakan sebagai cara untuk mengurangi dampak ya, karena di cara tersebut bisa mengistirahatkan mata kita ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, ketika kita sudah terlalu lama memegang HP selama 20 menit, nanti kita alihkan pandangan kita menuju ke objek lain yang jaraknya sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah, selama berapa? Selama 20 detik. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita sudah 20 menit main HP, kita alihkan pandangan kita ke objek lain yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, cara itu efektif untuk membantu mata kita menjadi lebih rileks, ototnya rileks ya Mbak ya. Selain itu kan kita kalau main gadget itu kan sering nggak berkedip ya kadang ya, itu jadi tegang mata kita. Nah, cara ini bisa membuat mata kita rileks sehingga berkedip juga ya, biar kelembapan mata kita terjaga, tidak cepat kering mata kita. Tuh. Jadi kita bisa menerapkan 20-20 rule ini setiap 20 menit sekali. Iya, baik ya. Jadi ada tipsnya ya. Jadi meminimalkan apabila kita diharuskan untuk paparan sama gadget tadi ya dokter ya. Jadi 20-20-20 seperti itu ya. Intinya mengistirahatkan seperti ya, merefresh. Kalau seperti halnya di komputer itu ada refresh, maka di organ perlu ada refresh seperti itu ya. Kalau kita membicarakan tadi kalau fisik ya, sekarang ke mental nih. Ya, mental nih gimana ya? Kalau saya pun juga pasti sering scroll ya dok ya, scroll Instagram, TikTok ataupun Google seperti itu, banyak sekali dari masyarakat ini yang istilahnya depresi tuh, stres. Ya. Kalau ini bagi yang penggemar artis-artis Korea ya, ada drakor, ada artis K-pop tuh ya, itu bahkan kalau di luar negeri kalau saya baca itu juga seringkali angka bunuh diri itu tinggi ya. Kalau diruntut lagi kalau saya baca berita dia juga katanya gara-gara komen netizen. Oke. Iya begitu ya. Jadi
seberapa besar juga dampak dari gadget ini atau medsos ini nih sama kesehatan mental di masyarakat? Gimana? Ya, jadi memang dampak gadget terhadap kesehatan mental ini sangat besar sekali, Mbak ya. Di era digital ini, di mana kita sangat mudah sekali mencari informasi terkait artis yang kita sukai, misalnya ya nggak perlu kita datang ke konser mereka, kita bisa lihat pakai gadget aja ya. Kita searching terkait informasi kesehatan dan sebagainya hanya dengan duduk saja. Nah, itu sangat membantu sih sebenarnya ya. Selain itu juga ada, kalau zaman sekarang kan game-game yang canggih yang bikin adiktif ya, itu kan salah satu menyebabkan kecanduan. Ada lagi ya tadi sosmed ya, di mana tempat orang berlomba-lomba untuk mengupload pencapaian dia ya, pencapaian atau prestasi dia ya, dimana semua orang bisa melihat tuh. Nah, dari situ timbullah suatu perasaan yang dinamakan FOMO ya. Pernah dengar ya, FOMO itu fear of missing out ya, atau suatu perasaan di mana dia merasa cemas atau takut apabila dia ketinggalan tren. Takut ketinggalan informasi ya gitu. Nah, dari perasaan FOMO itu akhirnya dia itu nggak bisa untuk mengendalikan diri dia untuk tidak memegang HP, untuk melihat medsos terus. Nah, di situ timbullah istilah kecanduan gadget. Ketika kita sudah kecanduan, maka kita akan gelisah kalau tidak megang HP. Dari situ, efeknya juga bisa, gitu. Ya, efeknya juga selain itu bisa kita akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi, terutama dengan orang-orang di dunia nyata ya. Misalnya cuma di medsos aja. Selain itu juga kita akan terganggu pekerjaan kita. Ya, dikit-dikit HP. Jadi kita kurang fokus. Iya, betul ya. Jadi istilahnya nih bisa kayak pisau bermata dua begitu ya. Tentang kesehatan mental yang hubungannya sama gadget seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau mungkin saya simpulkan ya, kayak sekarang tuh kita tetap harus menjaga kewarasan gitu ya. Kayaknya betul ya itu istilahnya ya, dokter ya. Iya. Ya. Lalu bagaimana nih kita harus menyikapi ya sikap yang bijak teknologi tadi untuk kesehatan mental tuh seperti apa ya, Dok, langkah-langkahnya? Mungkin bisa diberikan tips seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun kita hidup di era sekarang ya, kita tetap harus waras ya. Tadi kewarasannya. Tidak semua informasi harus kita ambil, tidak semua informasi harus kita komentari. Jadi memang gadget itu dia memang sumber informasi ya, tetapi tadi kita dia juga bisa menimbulkan rasa tidak puas, iri hati terhadap orang lain ya. Apabila tadi misal kita dikit-dikit melihat pencapaian orang, kok aku nggak gitu ya gitu. Karena tadi ada sesuai pepatah, rumput tetangga lebih hijau, gitu ya. Jadi kok kita selalu nggak puas terhadap diri kita. Jadi sebenarnya itu bisa kita cegah. Jadi saya ada tips-tips ya. Yang pertama, kita mulai lakukan digital detox. Apa itu ya? Jadi kita berusaha untuk mengistirahatkan dari dunia medsos, mengistirahatkan diri kita dari dunia medsos. Sebenarnya tidak harus sehari langsung kita stop nggak buka medsos, tapi bisa juga bertahap. Dalam sehari kita tentukan maksimal kita 3 jam membuka medsos. Selain itu, kalau misal tidak urgent banget, tidak usah membuka medsos. Itu. Nanti kalau kita sudah terbiasa, nanti kita bisa perlahan-lahan meninggikan target kita lagi. Ya, gitu. Itu pertama, menerapkan digital detox. Yang kedua, yang pertama tadi sebenarnya bisa juga kita melakukan mematikan notifikasi HP. Nah, misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang nggak terlalu penting nih ya Mbak ya. Kadang kita kalau kelunting ya itu ada timbul langsung buka HP. Sebenarnya kalau aplikasinya itu nggak terlalu penting, kita bisa matikan aja notifikasinya. Itu bisa membantu banget ya. Yang kedua yaitu dengan kita mengkurasi konten atau menyaring konten yang bisa kita lihat. Dengan cara apa? Kita mencari atau mengikuti akun-akun yang dia bersifat positif serta edukatif. Dan menghapus konten-konten atau akun-akun atau informasi-informasi yang bikin kita cemas, insecure gitu. Kita jadi sebenarnya bisa memilih-milih sendiri. Itu ya. Kurasi konten. Yang ketiga,
bisa dengan mengalihkan kegiatan secara nyata ya, artinya kita bisa mengobrol dengan keluarga secara langsung, teman, bisa atau membaca buku dan sebagainya. Artinya kita melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan memakai HP. Lalu yang keempat, bisa kita bikin batasan untuk diri kita tadi ya. Kita berprinsip bahwa tidak semua konten atau tidak semua informasi harus kita komentari. Ya, tidak harus semua kita ambil ya. Kita bisa kita tetap harus berpikir rasional dan memakai logika untuk memilih-milih mana konten yang bisa kita ambil hikmahnya, mana konten yang harus kita tinggalkan. Seperti itu sih. Iya, baik, itu tadi tips ya. Jadi di kesehatan mental ini tidak kalah pentingnya untuk kita jaga begitu ya. Kalau di tubuh ada detoksifikasi tubuh, ini detoksnya mental ya. Jadi tadi bisa maksimal 1 hari, dan kalau tidak terlalu penting itu bisa kita batasi secara jamnya juga ya. Dan tadi menarik sekali dokter. Jadinya istilahnya itu kayak terapi mau lepas dari rokok ya. Jadi bertahap begitu ya. Bertahap. Tidak harus langsung 1 hari tidak pegang, nanti itu juga akan sakau kayaknya ya gitu ya di medsos gitu ya. Kemudian tapi kalau teknologi ini ya digunakan secara bijak, ini berarti intinya sangat membantu sekali ya tadi. Tadi dokter di awal menyebutkan bahwa ada aplikasi yang sangat bermanfaat. Mungkin bisa disebutkan aplikasi yang dalam konteks ini kesehatan, dan dalam konteks kita harus menyaring beberapa medsos yang berguna tadi dokter. Mungkin bisa dikasih tahu nih misalnya aplikasi apa gitu ya. Oke. Pada zaman sekarang itu banyak sekali aplikasi yang bermanfaat ya Mbak, yang bisa kita pakai ya, bisa kita akses, bisa kita download juga pakai HP kita. Yang pertama, aplikasi yang menyediakan olahraga. Olahraga. Contohnya aja ya, contohnya kalau bagi yang mempunyai kegemaran untuk berlari atau bersepeda, bisa pakai Strava, yaitu saya pribadi belum punya aplikasinya. Nggak apa-apa. Ya, tapi sekilas aja ya. Jadi aplikasinya itu tuh jadi memungkinkan kita untuk mempunyai target baru. Misalnya hari ini aku mau target lari 1 kilo gitu. Nanti kalau kita berhasil nanti ada rewardnya, misal seperti itu. Jadi memang di situ membantu untuk mempermudah kita mencapai target. Gitu. Sekali ya, dokter, terus juga aplikasi tersebut itu bisa menyediakan komunitas, akan ada chatnya juga ya. Itu kayak bisa berkumpul orang-orang yang mempunyai minat yang sama gitu. Selain itu juga aplikasi selain mungkin kalau aplikasi selain bersepeda juga ada ya, aplikasi fitness, aplikasi untuk relaksasi, yoga dan sebagainya. Itu kan sesuai dengan kegemaran masing-masing. Terus ada juga selain olahraga, ada aplikasi untuk misalnya telemedicine itu ya, untuk konsultasi ya. Konsultasi di mana memungkinkan kita kalau semisal kita sedang tidak bisa bepergian, kita bisa konsultasi dengan ahli tenaga kesehatan, dokter atau psikolog dan sebagainya, untuk konsultasi secara online. Terus ada yang ketiga aplikasi pengatur diet ya. Itu penting juga ya. Saya ya harus install gitu ya. Jadi untuk mengingatkan kita untuk minum air putih itu juga ada aplikasinya. Jadi semuanya aplikasi itu sebenarnya ada sisi positifnya ya, kalau kita memang benar-benar memanfaatkan secara baik. Iya betul ya. Jadi tidak lagi hanya game begitu ya. Yuk mulai install yang sehat-sehat tadi ya, dan mulai kita saring lagi, filter lagi mana yang lebih bermanfaat seperti itu ya. Kemudian lagi di era yang sekarang ini ya, nanti kita berbicara tentang yang praktis-praktis ya, secara keseluruhan tadi sudah kita bicarakan tentang dampaknya secara fisik, kemudian mental dan sosial ya. Kalau di sosial mungkin ini ya dok ya, jadi kita terbatasi, terkoneksi secara langsung tadi ya, sudah dokter sebutkan ya. Mungkin bisa kasih tips lagi secara general sekarang ya dokter ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam arti kita bijak untuk menggunakan teknologi ini? Ya. Jadi saya ada 5 tips sih Mbak ya. Coba nanti simak baik-baik. Ya. Makin bermanfaat tentunya. Yang pertama, kita atur waktu layar. Ya, jadi kita tetapkan berapa jam kita menggunakan gadget ya, atau di jam-jam tertentu saja yang tidak boleh kita menggunakan gadget. Misalnya 1 jam sebelum tidur
Kita tetapkan untuk tidak mengambil gadget atau menggunakan gadget kecuali pada kondisi urgent. Misal kalau memang ada panggilan terkait pasien atau bagaimana, yang jelas selain itu kita jauhkan HP kita atau matikan kalau perlu ya. Nah setelah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat tidur kita lebih berkualitas. Nah, tandanya apa? Kita kalau bangun tidur bisa lebih bugar. Nah itu tandanya kita tidurnya itu nyenyak dan berkualitas. Kalau kita tidur tapi kok pas bangun nggak bugar ya, itu artinya tidur kita perlu diubah ya. Mungkin mulainya terlalu malam atau sering kebangun pada malam hari ya, jadi susah untuk tidur lagi. Nah itu mungkin kita tidurnya kurang berkualitas. Oke, itu yang kedua, kita jadwalkan untuk aktivitas fisik ya, kita rutinkan. Yang mungkin awalnya cuma seminggu sekali, misalnya kita coba untuk berlari, dirutinkan seminggu 3 kali sampai 5 kali gitu. Jadi yang penting adalah dirutinkan. Walaupun misal cuma jalan-jalan jauh aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting diulang dan dirutinkan karena memang kita butuh proses ya. Terus yang ketiga, misalnya dengan menggunakan tadi blue light filter ya. Tadi kan cahaya biru yang dari gadget tadi kan berbahaya. Kita bisa menggunakan, ada aplikasi bawaan dari handphone juga ada. Mungkin nanti bisa searching sendiri ya. Atau bisa juga menggunakan kacamata yang anti radiasi. Sekarang canggih sekali ya, sudah ada kacamatanya. Atau aplikasi yang harus mengunduh di Play Store juga mungkin ada. Okay? Nah selain itu ada juga tips lain. Yang keempat adalah tidak lupa kita makan makanan yang bergizi. Minum air putih yang cukup ya, dan tadi pokoknya kita harus terus hidup sehat seperti itu. Yang kelima, tidak lupa kita untuk menjaga hubungan sosial kita secara nyata tadi ya. Pokoknya jangan sibuk bermain gadget terus, tapi kita tetap harus berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang sekitar kita gitu. Iya, itu tadi tipsnya ya secara umum. Jadi kalau mau tetap terjaga nih ya, kesehatannya berimbang ya antara nggak cuma fisik, mental dan sosial ya, mulai batasi, mulai diatur sendiri penggunaan gadget tadi ya, terutama HP begitu ya dokter ya. Kemudian lanjut lagi ya dokter ya, kalau mungkin saya nih harus ini juga nih, tadi kan ada 1 jam sebelum tidur nih harus dimatikan ya. Bahkan dari kita mungkin kadang malah pakai HP supaya bisa tidur gitu, mengiringi ya. Nanti tahu-tahu ngantuk sendiri gitu malah. Berarti itu yang salah ya dokter ya. Tidak seperti itu ya harusnya. Ya. Baik, terima kasih dok untuk obrolannya kali ini ya. Kalau bisa saya simpulkan nih ya, sebenarnya jadi bijak menggunakan teknologi dan dampaknya ini sebenarnya adalah netral. Si HP ini netral, si komputer ini netral, si gadget yang lain ini netral ya. Jadi bagaimana tergantung kita ini menyikapi ya, menyikapi dalam apa saja berarti penggunaannya ya, mulai dari durasi, jaraknya seperti itu ya, dan segala tips yang sudah diberikan oleh dokter tadi gitu ya. Baiklah pemirsa dari Si Jamal PDKT ya, kali ini sepertinya sudah cukup ya untuk obrolan kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ya. Ini penting sekali nih. Kalau yang bagus-bagus nih mohon di-share ya, jangan yang viral-viral saja nih ya. Jadi yang bagus-bagus seperti ini silahkan di-share ya. Bisa ke keluarganya dulu nih dan ke masyarakat begitu ya dokter ya. Kali ini saya Wara Adianti dari Puskesmas Kadung Tuban undur diri dan bersama Dr. Lydia Saraswati. Ya, kami pamit undur diri ya. Sampai ketemu di episode Si Jamal PDKT yang lainnya dengan topik yang berbeda begitu ya. Baik dokter, salam germas, sehat, bugar, produktif.